We are daily online media built for passionate Indonesian women in digital era. Glitz Media would like to empower women to be bold and think outside the box. Look, your audio entertainment universe. Hai semuanya, welcome back to podcastnya glitzmedia.co Talk Active. Nah, hari ini kembali lagi bersama aku Asti. Ini adalah minggu kedua kita menjalankan new normal dan mungkin buat teman-teman ada yang jadi minggu pertama. Nah, buat teman-teman yang mungkin ini adalah minggu pertama new normalnya, mungkin masih takut mau keluar rumah, nah tandanya pas banget kalau dengerin podcastnya glitzmedia.co. Karena hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Astri selaku spesialis paru-paru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Hai dok. Hai, halo Asti. Hai, apa kabar Dr. Astri? Kabar baik. Gimana kabarnya Asti sendiri? Aku alhamdulillah baik juga. Ini biasanya aku kalau meskipun di kantor, di ruangan aku pakai masker, tapi ini khusus untuk ngobrol sama Dr. Astri, aku lepas dulu sebentar. Abis ini apa-apa lah ya, pakai kita kan beda tempat ya. Betul, kita berjauhan, jadi mudah-mudahan insya Allah nggak apa-apa ya dok ya. Oke, dok, pertama nih dok, ini sebenarnya pertanyaan yang basic banget sih. Aku mau tanya soal virus corona itu sendiri. Sebetulnya kenapa virus corona itu penting banget untuk diketahui orang dan kenapa kemudian kita semua tuh harus banget PSBB gitu. Bisa nggak sih dok kayak dijelaskan tapi secara sederhana aja, karena kan selama ini kan pemerintah menjelaskannya kan dengan kata-kata yang ya mohon maaf ribet banget gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan disederhanakan gitu sebenarnya apa sih dok sebenarnya gitu? Oke, jadi virus corona ini adalah sebenarnya virus corona itu sendiri kan kita udah tahu ya, itu sudah lama ada. Tapi karena ini jenisnya baru, jadi karena baru, semua juga baru pada baik itu dokternya, baik itu penelitian juga kita belum terlalu mendapatkan data yang banyak mengenai virus. Gitu. Jadi yang diketahui kalau virus corona ini sebenarnya karena dia sifatnya zoonotik. Jadi zoonotik itu menularnya awalnya dia menjangkiti binatang, ya. Kemudian nanti baru binatang menularkan ke manusia, baru terjadi penularan manusia ke manusia. Itu. Ini yang penularannya ini dia yang cepat. Nah, jadi penularannya sendiri kalau virus corona dia ada dua macam nih, ada yang langsung atau tidak langsung. Jadi kalau yang langsung biasalah ya, kita bicara, kita batuk, kita bersin, jadi dropletnya ini keluar, droplet atau percikan. Ini keluar nih dari mulut kita. Nah, begitu jarak kita tidak ada jarak dengan orang bicara kita ya, hanya kurang dari 1 meter, jadi begitu kita bicara itu bisa langsung entah terhirup ya, atau kena ke mata, atau masuk ke area mulut. Jadi dia terjangkiti. Itu kalau yang secara langsung ya, gitu. Itu sebabnya kan kita mesti ada social distancing. Maksudnya sih seperti itu. Kita menjaga jarak, jangan sampai kita terkena nih yang secara langsung. Gitu. Nah, terkait dengan kalau yang secara tidak langsung sekarang. Ya, jadi kalau ada yang secara tidak langsung, kita misalkan ada orang yang terjangkiti, dia batuk, dia bersin, dropletnya berterbaran ya, bisa kena permukaan, entah permukaan meja, entah gagang pintu gitu ya. Nah, itu nanti dia bisa tetap tuh di permukaan itu, tanpa kita sadari kita pegang permukaannya. Nah, itu yang secara tidak langsung. Dan begitu kita pegang, kan ada nih di tangan.
itu tangan kita yang kadang-kadang suka gatel kan. Gini, garuk-garuk mata lah, gosok-gosok hidung gitu. Padahal kita lupa, kita belum cuci tangan. Itu sebabnya kita harus cuci tangan sering-sering karena kita nggak tahu tangan kita bersih atau kotor. Ya. Oke. Berarti itu ya kenapa makanya PSBB penting, kenapa cuci tangan penting, kenapa hand sanitizer juga nggak boleh ketinggalan dari dalam tas kita gitu ya, karena memang ternyata cara penularan virus corona itu sendiri ada 2 ya dok ya, ada yang langsung dan tidak langsung gitu. Nah, tapi nih dok, bicara soal new normal itu sendiri kan minggu lalu kan pemerintah sudah mulai, terutama pemerintah DKI Jakarta ya, sudah mulai mencanangkan transisi nih, alias mulai menjalankan new normal gitu. Tapi kok kayaknya mentang-mentang new normal, orang-orang kayaknya udah mulai nggak PSBB nih gitu. Nah sebenarnya tuh kalau kita mau menjalankan new normal nih, ada aturannya nggak sih dok? Maksudnya dokter sebagai spesialis paru-paru gitu untuk kesehatan kita tuh sebenarnya kita harus gimana sih dok dalam menjalankan new normal ini? Ya, sebenarnya kan namanya juga new normal ya. Kalau balik lagi ke pengertiannya, new itu kan artinya ada yang baru, normal. Betul. Jadi dengan menjalani kehidupan kita, tapi dengan ada kebiasaan yang baru. Ya kebiasaan yang barunya itu ya pasti harusnya pakai masker, jaga jarak. Jadi kalau misalkan bagaimana kita harus menerapkan new normal, jadi protokol kesehatan itu ya harus dijalankan. Kalau enggak ya, kalau tidak menjalankan itu ya sama aja kita nggak bisa bilang new normal ya. Oke. Nah, tapi gimana tuh dok? Kayak kemarin kan aku sempat lihat banyak orang-orang kayak ke GBK gitu ya. Mereka niatnya mau olahraga gitu ya. Itu. Mereka tetap pakai masker sih, tapi kayaknya kok nggak jauh-jauhan sama orang gitu. Nah, cuman yang mau aku tahu ini juga sih dok, kayak kalau misalnya kita mau olahraga nih dok, kita tuh sebaiknya tetap pakai masker apa enggak? Karena kan aku sempat baca artikel juga dari media-media luar gitu, kayak banyak orang yang olahraga sambil pakai masker, tapi mereka malah pernapasannya terganggu. Nah sebenarnya tuh regulasinya gimana sih? Kan kalau misalkan kita kan niatnya olahraga ya, dengan masa pandemi seperti ini, setidaknya kalau memang niatnya olahraga, kita bisa mencari waktu-waktu yang memang tidak banyak orang yang ikutan olahraga. Kalau pengen olahraganya, pengen ada kegiatan sosialnya juga, biar bersama dengan teman-teman, mungkin biar lebih kegiatannya biar lebih seru ya, olahraganya biar lebih semangat gitu. Tapi kan untuk masa pandemi begini kita tetap harus menjaga bagaimana protokol kesehatan tetap berlangsung ya. Jadi kalau misalkan memang kan bisa kita lari ya, bisa nih, namanya kalau lari kan kita butuh asupan oksigen. Sebenarnya olahraga itu kita butuh asupan oksigen. Jadi kalau memang niatnya lari sendirian di tempat sepi, bisa masker kita lepas. Tapi ramai orang ya, kita tidak bisa menghindari keramaiannya, pergunakan maskernya. Jadi maskernya tetap kita bawa kemana-mana. Sambil kita jalan-jalan ya, atau lari kecil gitu. Karena begitu kita aktivitasnya intens atau makin tinggi, itu asupan oksigennya dibutuhkan sangat banyak. Kalau kita memblok oksigen yang masuk, kurangan jadi ya. Betul. Oh gitu. Oke. Nah mungkin buat teman-teman yang mau rutin olahraga di tengah pandemi corona mungkin harus aware banget nih sama apa yang dibilang sama dokter Asri barusan ya dok ya. Oke. Nah next nih dok, kan teman-teman udah pada balik ke kantor kayak aku gitu. Terus beberapa teman-teman juga mungkin ada yang sekolahnya mulai ada jadwal akan kembali masuk gitu. Nah, ada tips nggak sih dok yang bisa dilakukan sama kita yang mau balik ke kantor atau anak-anak yang mau mulai kembali sekolah gitu, yang harus dilakukan kayak kira-kira apa nih cara-cara yang bisa dilakukan supaya menjaga diri kita dari virus corona itu sendiri? Nomor 1 pasti siap mental dong ya. Karena kita nggak tahu apa yang bakal. Itu benar banget sih, itu benar banget. Siap mental, terus memang harus taat pemakaian masker ya. Terus mesti rajin-rajin deh cuci tangan. Siap tuh hand sanitizer, terus masker cadangan ya, kita kan nggak tahu siapa tahu hujan tiba-tiba maskernya basah atau kita maskernya basah gitu kan, nggak ada gantinya. Nah jadi sama ini boleh kok kita
mempersiapkan face shield ya. Kalau kan kalau kita mau berangkat ke sekolah, kita berangkat ke kantor ya. Kalau apalagi kalau pakai transport umum, nah itu kan pasti untuk keramaian pasti banget publik ya. Kita nggak bisa hindarkan. Jadi tidak ada salahnya kalau mau pakai face shield silahkan ya. Tapi jangan lupa cuci tangan segera. Hand sanitizer-nya dibawa gitu. Dan kalau batuk, bersin harus ada etikanya. Etika batuk udah pada bisa kan ya? Iya. Benar. Agak-agak kayak hip hop gitu ya dok ya sekarang. Pakai lengan dalam. Iya, benar. Oke, nah selain itu ada lagi nggak dok yang lain, misalnya kayak harus bawa alat makan sendiri, misalnya itu penting juga nggak sih? Iya, itu benar. Harus dibawa ya peralatan makan sendiri, karena bagaimanapun juga kalau bekas orang atau yang cuci kan sama aja nanti yang melap-melap juga orang lain ya. Gitu. Iya, kita betul. nggak tahu kebersihannya bagaimana. Kemudian apalagi ya, pasti juga kalau untuk pembayaran diharapkan yang cashless ya. Payment cashless itu sudah mulai dibiasakan. Kemudian bawa apalagi ya? Bawa peralatan, payment cashless, pasti ya alat. Oh ini kali ya dok, kayak kalau bisa jangan transit. Jadi kayak ya kalau misalkan pergi ya dari rumah kantor rumah aja, atau dari rumah sekolah rumah aja gitu ya, jangan mampir-mampir, ya nggak sih dok? Nah itu juga, itu penting banget sebenarnya. Iya, karena kan? semakin banyak kamu bertransit, kan kita nggak tahu ya, semakin banyak artinya kita kontak dengan orang. Nanti itu tracingnya kalau misalkan ada yang positif, waduh tracingnya pasti berat banget deh. Asli, aduh malah aku jadi deg-degan deh. Nah dok, sekarang jangan stres ya. Iya benar-benar. Menurunkan sistem imun loh. Iya benar, ya ampun nggak. Aku pasti kuat, aku pasti bisa aja gitu. Motivasi diri sendiri. Satu ya. Iya. Selain tidak stres, juga istirahatnya harus cukup. Iya benar, nggak boleh lagi begadang nonton Netflix kayaknya ya. Kayaknya dari dulu kita selalu diajarkan kan, istirahat setidaknya 8 jam per hari. Nah, itu dijalankan gitu. Oke. Nah, dok, sekarang aku agak mau main games sedikit nih, dok nih. Jadi gamesnya namanya adalah fact, fakta, atau fake. Nah, jadi aku mau kasih pertanyaan, nanti dokter jawab itu fakta atau fake ya, dok ya. Fact or fake? Masker anti corona harus 3 lapis. Kalau anti corona ya, fake sebenarnya. Tapi ini yang gimana dulu sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kan kita ada yang orang tanpa gejala, ada yang memang dengan gejala. Nah, udah pasti kalau misalkan yang batuk atau pilek pasti harus pakai maskernya masker 3 lapis, masker bedah ya. Jadi ya benar sekali. Kalau untuk kita yang sehat, yang tanpa gejala, yang nggak punya keluhan, batuk apa-apa, bisa masker kain. Oke, berarti itu adalah fakta ya dok ya, tapi tergantung dengan kondisi tubuh kita masing-masing seperti apa. Nah yang kedua nih dok nih, fact or fake? Harus pakai sarung tangan terutama saat naik motor. Nah kemarin karena sempat viral tuh aturannya, gimana tuh dok? Fakta atau palsu tuh dok? Kenapa sih harus pakai naik motornya ya? Karena kan kemarin bilangnya yang pengendara motor harus pakai sarung tangan gitu. Jadi aku kepikirannya pengendara motor deh. Sebenarnya itu fake ya. Fake-nya itu dalam arti kata gini loh. Begitu nih mau pakai sarung tangan sebenarnya nggak hanya pakai di motor aja, di kendaraan umum kita pun juga sebenarnya bisa untuk mencegah pakai sarung tangan. Tapi balik lagi, jangan lupa bahwa begitu kamu pakai sarung tangan bukan berarti terus ini sarung tangan kamu bersih. Ya, jadi tetap balik lagi kuncinya adalah ke cuci tangan. Nah, terakhir nih, fake or fake yang terakhir adalah memakai face shield adalah wajib. Fakta atau fake?
lihat keadaan. Ini sebenarnya fake sih, gitu ya. Oke. Sorry, bisa juga menjadi fakta kalau memang di area yang banyak orang batuk. Tapi kalau misalkan hanya untuk lari, ya enggak, ya kan? Oke. Kita kalau olahraga, kita nggak perlu face shield. Untuk belanja juga enggak ya. Oke. Rasanya kalau social distancing kita jalankan, perlu kita pakai face shield sih. Oke. Berarti face shield itu mungkin perlu dipakai kalau misalnya kita kayak ke rumah sakit gitu kali ya dok ya? Ya, atau misalkan kita naik kendaraan umum gitu ya, baru dipakai. Kalau misalnya kira-kira di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang aman, kayaknya nggak perlu banget gitu ya dok ya. Benar. Nah, oke. Nah, karena kita durasi podcastnya sudah mulai agak lumayan panjang nih. Sedih banget, padahal seru banget ya. Aku seneng banget ngobrol sama Dokter Astri ngomong-ngomong. Yang terakhir deh dok, pesan Dokter Astri untuk masyarakat agar dirinya terlindungi dari virus corona selama menjalankan masa new normal ini. Kuncinya satu, meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya, satu dari makanan yang cukup bergizi. Ya, memang kita pasti dengan banyak di rumah pasti bawaannya malah jadi pengen makan terus ya. Tapi kan bukan berarti menghindari makanan bergizi gitu. Kemudian istirahat cukup. Ya, tadi minimal 8 jam sehari. Olahraga. Kalau bisa olahraga. Kemudian kalau mau minum suplemen untuk meningkatkan sistem imun boleh ya. Pada dasarnya kita mesti tahu kalau kita sudah gizi kita tercukupi, tentunya suplemen tidak perlu kita butuhkan sekali ya. Oh, ini deh dok, tambahan satu lagi deh. Kan kalau kita balik ke kantor atau ke sekolah, kan pasti kayak meja kursi kan suka berdebu tuh dok. Nah itu kan juga bisa mengganggu saluran pernapasan kita ya. Nah ada tips nggak sih dok, kayak misalnya karena ini kita lagi pandemi corona, misalnya harus dibersihkan pakai disinfektan kah atau pakai alkohol? Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu baik sekali memang. Karena kan kita juga nggak tahu ya kalau meja itu habis disentuh atau habis dibatukin sama orang lain. Benar. Tidak ada salahnya kok kalau kita lebih menjaga kebersihan. Jadi boleh disemprot dulu dengan Terima kasih banyak ya. Aduh, aku maunya ngobrol panjang loh, sampai berjam-jam kayak workshop, tapi waktu kita terbatas nih. By the way, terima kasih banyak buat Dokter Astri atas waktunya. Buat teman-teman semua yang mau menjalankan masa new normal, jangan lupa untuk terapkan dan dengerin semua yang diomongin sama Dokter Astri ya. Pokoknya nggak boleh ada yang kelewatan meskipun cuma satu. Sekali lagi aku mau terima kasih buat Dokter Astri. Sehat-sehat terus ya dok. Mudah-mudahan nanti setelah mudah-mudahan setelah pandemi corona kita bisa tatap muka langsung ya dok ya. Sekali. Ya. Sampai ketemu lagi ya dok. Sehat ya. Ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast glitsmedia.co. Jangan lupa untuk dengerin podcast-podcast yang lainnya yang akan tayang setiap hari Jumat. Jam berapa? Pantengin terus aja. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah!